Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 6 SD. Kompetensi dasar 3.1 memahami makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Pembelajaran pertama, indahnya saling menghormati. Sub pembelajarannya menulis Quran surat Al-Kafirun. Sebelum kita jelaskan cara penulisan Quran surat Al-Kafirun, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan likes dan bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, likes dan menekan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Gratis, tidak membayar. Dan bagi yang belum, silakan tekan subscribe, likes, dan bunyikan loncengnya di bawah video ini agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 6 selanjutnya. Baiklah, kita awali dengan pelajaran kita ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Pada saat seseorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi, dalam satu waktu ada dua kegiatan sekaligus, yaitu melatih kemampuan membaca dan menulis. Jika membaca fokus pada identifikasi masalah, maka menulis fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tahapan kerangka berpikir secara sistematis seseorang lebih sempurna. Kamu pasti telah tahu bahwa salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab. Bahkan menyebutkan kata Alkitab jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Kata Alkitab disebut sebanyak 230 kali. Sedangkan kata Al-Quran hanya disebut sebanyak 58 kali. Al-Quran artinya bacaan, sedangkan Alkitab artinya tulisan. Lebih banyaknya penggunaan kata Alkitab daripada Al-Quran menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis tanpa menyampingkan pentingnya membaca pada saat yang sama. Cara menulis huruf hijaiyah terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, penulisan sambung di awal. Yang kedua, penulisan sambung di tengah. Yang ketiga, penulisan sambung di akhir. Seperti kamu lihat di
tayangan di samping, ya, di mana huruf awal, huruf ba, ya, alif, ya, di awalnya, cara penulisannya. Nah, kemudian huruf kalau dia berada di tengah, dan kemudian bagaimana penulisan huruf kalau dia berada di akhir kalimat. Ya, seperti A, dia kalau di awal seperti tunggal saja, kemudian di tengah juga, ya, tidak ada di tengahnya, ya, cuman ada tunggalnya saja, kemudian di akhirnya berbentuk seperti ini, ya. Kemudian huruf ba, nah, di awalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau di tengah kalimat nanti dia akan berbentuk berubah seperti ini. Kemudian kalau di akhir ba-nya nanti seperti ini. Dan begitu seterusnya sampai dengan huruf ya. Bagaimana penulisan huruf hijaiyah bersambung di awal, di tengah, dan di akhir. Cara menulis surat Al-Kafirun. Menulis Quran atau huruf Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri harus benar, baik dan indah, dengan giat berlatih dan memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung. Nah, bentuk tunggalnya, huruf selanjutnya adalah huruf qaf. Nah, ini huruf tunggal. Kemudian ini huruf awalnya ketika kita mulai menulis. Kemudian ketika huruf qafnya berada di tengah kalimat, maka dia akan seperti ini. Kemudian nanti di akhir kalimat nanti dia akan berbentuk seperti ini. Kalau dicontohkan dalam sebuah kalimat, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, beginilah cara penulisan huruf Al-Quran bersambung. Nanti kamu berlatih bagaimana cara menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu harus memperhatikan, pertama harus memperhatikan cara penulisannya. Kalau huruf di awal seperti ini, kemudian dia nanti kalau berada di tengah seperti ini, kemudian berada di akhir kalimat juga dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita sambung ketiga-tiga kalimat ini akan menjadi, nah, ini qaf awal, kemudian yang di tengah ini qaf tengah, kemudian yang qaf terakhir ini adalah qaf berada di akhir penulisan. Nah, seperti ini bentuknya. Begitu juga huruf kaf, nah, seperti ini juga, ya. Nah, dia kalau seperti awal seperti ini, diambil dulu dari sebelah kanan langsung ke kiri. Nah, nanti dia kalau di tengah dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau di akhir kalimat dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ketika digabungkan ketiga kalimat ini, ketiga huruf ini, dia akan berbentuk seperti ini. Ini kaf awal, ini kaf tengah, dan ini kaf akhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lam sama seperti dengan huruf kaf tadi. Kemudian huruf nun. Huruf nun dia akan berbentuk seperti ini di awal. Nah, titiknya ada di ujung sini, di awal. Nah, ketika huruf nun berada di tengah kalimat, maka dia akan berada di tengah titiknya. Ya. Nah, kemudian ketika nun berada di akhir kalimat, maka dia akan berbentuk titiknya di ujung seperti ini. Ya. Nah, kalau dibuat dalam sebuah kalimat, nah ini huruf nun awal, nah ini yang huruf nun tengahnya, dan inilah huruf nun di akhir kalimat. Nah, sementara huruf mim juga sama dan huruf ain juga sama. Jadi semuanya
harus diperhatikan dalam penulisannya. Nah, kemudian huruf selanjutnya huruf ba. Nah, di mana huruf ba penulisannya di awal seperti ini. Di awal. Kemudian nanti kalau ba di tengah, nanti tengah huruf seperti ini bentuknya, berada di tengah titiknya. Kemudian nanti kalau ba berada di akhir kalimat, maka ba-nya akan berubah seperti ini lagi. Nah, kalau kita jadikan dalam sebuah kalimat, nah inilah contohnya. Ini ba awalnya bentuknya, ini ba tengahnya bentuknya tadi, dan ini adalah ba akhir bentuknya. Dan sama semuanya. Huruf ta, huruf sa, huruf nun, dan huruf ya sama. Ya. Bentuknya dalam penulisan ketika mereka di awal, kalau mereka berada di tengah kalimat, kalau mereka berada di akhir kalimat, penulisannya sama. Ya. Nah, kemudian huruf jim. Huruf jim ketika di awal dia akan berbentuk penulisannya seperti ini. Kemudian di tengah dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian kalau dia berada di akhir kalimat, dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, kalau digabungkan ketiga hurufnya, dia akan berbentuk seperti ini. Ini jim awalnya, ini jim tengahnya, dan ini jim di akhirnya. Nah, kemudian ha dan kha sama bentuk dalam penulisannya. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf sin. Nah, huruf sin ya, ketika dalam penulisan di awal, ketika menulis bersambung, maka sinnya akan seperti ini, ya. Nah, lurus. Nah, kemudian kalau dia berada di tengah kalimat, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kalau dia berada di akhir kalimat, dia akan berbentuk seperti ini juga. Nah, kalau digabung ketiga-tiga kalimat ini, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ini sa awalnya, ini kemudian sa tengahnya, kemudian ini adalah sa di akhir kalimatnya. Nah, kemudian bagaimana huruf untuk selanjutnya? Ya, seperti itulah cara penulisannya. Ketika mereka di awal, ketika mereka berada di tengah kalimat, dan ketika mereka berada di akhir kalimat, seperti inilah bentuknya. Nah, jadi kamu harus berlatih bagaimana cara penulisan huruf Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf dal. Nah, huruf dal di awal dia tidak ada, ya, di tengah juga tidak ada. Jadi bagaimana yang ada? Tetap seperti tunggal seperti ini. Jadi dia tidak ada berada di tengah. Jadi dalnya seperti ini di awal. Nah, kemudian kalau di akhir dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, kalau kita jadikan sebuah kalimat, maka dia akan seperti ini. Terpisah, tidak bisa disambung. Karena dal tidak bisa disambung, tidak bisa disambung ke kiri. Tapi kalau dari kanan seperti ini bisa. Dari kanan baru dal. Tapi kalau di depannya tidak bisa. Maka dal tidak ada yang di awal dan tidak ada yang di tengah. Yang ada tunggal penulisannya dan akhir kalimat seperti ini. Begitu juga huruf selanjutnya, huruf za, huruf ro, dan huruf zai. Sama. Posisi mereka berempat ini, ya, tidak ada di awal, tidak juga ada di tengah. Dan apabila mereka ada di dalam sebuah kalimat, pasti dia akan berbentuk seperti ini di awalnya. Kalau mereka berada di akhir kalimat, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf waw. Nah, huruf waw, ya, juga tidak ada di awalnya,
Ya. Nah, ini kok bisa? Ini kan sama. Ya. Bentuk tunggalnya itu sama dengan bentuk awalnya seperti ini juga. Jadi sama. Ya. Sementara di tengah huruf waw itu tidak ada. Nah, kalau di akhir kalimat ada, dia akan berbentuk seperti ini. Kita contohkan dalam sebuah kalimat, fasaufa. Nah, ini huruf fa awal, kemudian huruf sin di tengah, kemudian ini adalah huruf waw di akhir kalimat seperti ini nih. Ya. Nah, begitu juga nanti huruf H. Nah, kalau huruf H dia ada di tengah, ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Jadi ada beberapa huruf yang tidak ada di awal, ya, juga tidak ada di tengah. Yang pertama huruf za, yang kedua huruf zai, yang kedua huruf dal, yang keempat adalah huruf ro, dan kelima adalah huruf waw. Jadi mereka inilah yang tidak ada di awal dan tidak ada di tengah. Cuman yang ada tunggal dan di akhir saja. Nah. Dan ada satu lagi adalah huruf alif atau hamzah. Ya, huruf alif atau hamzah juga termasuk yang tidak ada di awal dan juga tidak ada di tengah. Yang ada di akhir. Jadi ada 6 huruf yang tidak ada di awal dan tidak ada di akhir. Siapa-siapakah mereka? Yang pertama huruf alif, yang kedua adalah huruf dal, yang ketiga adalah huruf za, yang keempat adalah huruf zai, yang kelima adalah huruf roh, dan yang keenam adalah huruf waw. Nah, inilah huruf yang tidak ada dalam penulisannya di awal dan di tengah. Menulis huruf Al-Quran harus benar, baik dan indah dengan memperhatikan. Pertama, menulis dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Jadi ketika kita menulis Al-Quran, dimulai dari sebelah kanan, berarti dari sini. Di sini dulu, baru yang ini, terus sampai ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, huruf-huruf yang posisinya berada di atas garis. Nah, jadi ketika kita menulis Al-Quran, kita harus memperhatikan mana-mana saja huruf yang berada di atas garis dan mana saja huruf yang berada di bawah garis. Seperti contoh di samping, mana saja huruf yang ada di atas garis. Nah, ini dia. Nah, ketika huruf jim berdiri sendiri atau tunggal, maka dia akan ke bawah. Kalau dia bersambung, maka dia akan di atas garis. Kalau dia di akhir, maka dia akan turun dari garis. Nah, seperti inilah cara penulisan huruf bersambung dalam Al-Quran. Jadi yang harus kita perhatikan, mana saja huruf yang berada di atas garis dan mana saja huruf yang berada di bawah garis. Ini harus diperhatikan ketika kamu sedang menulis huruf-huruf Al-Quran bersambung. Kemudian yang kelima, huruf yang dipanjangkan, ya, ketika menulisnya. Nah, jadi kamu harus perhatikan juga huruf-huruf mana saja yang harus dipanjangkan, ya, seperti ini dia huruf to, dia harus panjang ke atas. Nah, sementara yang ini kan pendek nih. Nah, ada huruf yang harus dipanjangkan ke atas dan juga ada juga hurufnya yang harus dipanjangkan ke bawah, ya, di bawah garis. Nah, ini seperti jim. Nah, jim ini ya harus dipanjangkan ke bawah. Nah, sementara huruf to, ya, dan huruf zo dia harus dipanjangkan ke atas. Nah, kemudian huruf kaf juga dia harus dipanjangkan ke atas. Kemudian huruf lam juga harus dipanjangkan ke atas. Nah, kemudian huruf mim, nah ini dipanjangkan ke bawah, ya. Dan huruf ain juga dipanjangkan ke bawah.
Nah, inilah tata cara dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, terutama Quran surat Al-Kafirun. Setelah melihat tata cara penulisan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, siswa mampu menulis Al-Quran dengan benar dan indah. Nah, sekarang tugas siswa adalah yang pertama, siapkan selembar kertas HPS atau karton dan spidol. Kemudian nomor 2, tuliskan pada kertas HPS F4 itu atau karton berukuran 40 x 40 cm Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan rapi. Jadi kamu siapkan kertas ya F4 atau yang sering dipakai orang di ketika memprint ya, kertas HPS F4. Nah, ambil satu lembar. Nah, kemudian tulislah di kertas tersebut atau dari karton. Silakan. Kemudian hiasi area di sekitar ayat tersebut dengan pensil berwarna. Warnanya bebas. Silakan. Mau seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini berbentuk ya. Ambil kertas, kemudian kamu tulis dan kamu hiasi di samping-samping Al-Quran tersebut gambar atau warna-warni seperti ini. Atau yang pilih yang nomor 2 silakan. Dipilih yang nomor 2 ini silakan. Atau yang sederhana juga yang ketiga ini silakan. Ya, mana yang lebih mudah. Lalu setelah selesai, lalu foto karyamu tulisan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Lalu kirimkan hasil karyamu kepada gurumu melalui WhatsApp dan link gurumu untuk dinilai. Kemudian beri bingkai karyamu tersebut untuk hiasan di kelas tempat kamu sekolah. Nah, inilah tugas kamu, yaitu membuat tulisan Quran surat Al-Kafirun dengan cara ambil kertas HPS F4, kemudian tulislah Quran surat Al-Kafirun, kemudian hiasilah di samping, atas, kiri, kanan, dan bawah tulisan kamu itu dengan seindah mungkin. Yang menurut kamu mana yang lebih indah. Silakan bebas menggambar, yang penting indah. Setelah selesai, silahkan kamu foto lukisan kamu tersebut, lalu kirimkan ke gurumu untuk dinilai. Kemudian kamu juga beri bingkai tulisan kamu tersebut untuk dipajang di kelas di mana saja kamu berada. Mudah-mudahan kamu bisa dan sering berlatih menulis Al-Quran. InsyaAllah tulisan kamu akan menjadi lebih baik dan lebih indah dilihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada hari ini, yaitu tata cara penulisan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe, like dan tekan lonceng di bawah ini, silahkan tekan subscribe, like-nya dan bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Tidak bayar, ini adalah gratis. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.